berdoa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Dedek. Ini di depan. Silakan pimpin doanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hari ini kita kelas 4 sama kelas 5 disatukan karena guru kelas 4-nya halangan untuk hadir, dan sekarang di sini Ibu akan belajar yang memimpin kelas kalian di kelas 4 dan kelas 5 ya. Untuk anak-anak kelas 5 kita perhatikan gambar yang ada di depan. Ini gambar apa? Kucing, lalat, ikan, burung, ada, kambing. Manusia, ya betul. Terus sekarang kelinci dia bergeraknya menggunakan caranya, dia bergerak bagaimana? Meloncat. Kemudian kata meloncat juga ikan berenang. Dia merayap. Kemudian ini kambing, cara bergeraknya gimana kambing? Berjalan menggunakan kaki. Sekarang ini apa manusia? Manusia bergeraknya bagaimana? Dia menggunakan kaki. Kalau manusia itu dia bisa meloncat, kemudian dia bisa berlari, dia bisa berjalan, kemudian apalagi dia bisa merangkak. Jadi banyak sekali gerak-gerak yang terjadi pada manusia ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini kelas 4, siswa mampu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan. Sedangkan untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mendeskripsikan alat gerak beserta fungsinya secara rinci. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Pada hari ini untuk kelas 4 kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sedangkan untuk kelas materi untuk kelas 5 yaitu organ gerak pada manusia dan hewan. Sebelum belajar, marilah kita ice breathing dulu. Kelihatannya kaliannya lelah ya. Biar kaliannya semangat. Semuanya sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekarang silakan kalian keluarkan alat tulisnya. Untuk kelas 5 silakan kalian baca dulu materi yang Ibu berikan ya. Baik, untuk anak kelas 4, di sini kita ada materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan kalian baca dulu. Oke, silakan. Untuk kelas 5 silakan kalian baca dulu. Sekarang kelas 4 sini perhatikan dulu Ibu. Ini untuk kelas 4 kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada baik, untuk anak kelas 4. Siapa yang tahu arti dari gagasan pokok? Ya, silakan dibahas. Gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah kata-kata. Ya, bagus itu ya. Jadi, gagasan pokok adalah ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat di mana? Pada kalimat utama yang Di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf ataupun di akhir. Gagasan pendukung. Ada yang tahu apa itu artinya gagasan pendukung? Silakan Citra. adalah gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan penjelasan, contoh atau informasi tambahan yang mengikuti gagasan pokok. Ya, betul.
Betul ya. Jadi gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan ciri-ciri dari gagasan pokok, yaitu merupakan ide utama dalam sebuah paragraf. Dua, biasanya hanya ada satu dalam paragraf. Cara menemukan gagasan pokok yaitu pertama kita harus membaca dulu paragraf itu dengan teliti. Kemudian cari kalimat yang berisi ide utama atau topik pembahasan. Yang ketiga, kalimat tersebut biasanya menjelaskan keseluruhan dari isi paragraf. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Jadi kalian udah paham ya? Sekarang kalian diisi dulu. Ini ada yang kasih untuk kalian, silakan kalian diisi dulu. Kalian jawablah pertanyaan sesuai yang ada di lembar LKS ini. Tempat silakan diisi dulu LKS-nya, nanti ibu ke kelas 5 dulu, nanti ibu balik lagi ke sini ya. Anak kelas 5, silakan dilihat tadi bacaan yang ibu kasih. Di sini ada organ gerak manusia dan hewan. Nah, ibu mau tahu siapa yang tahu tentang ciri-ciri makhluk itu apa? Contohnya, silakan apa aja? Tumbuh berkembang biak, mengeluarkan kotoran, dan bergerak. Oke, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu misalnya satu dia bergerak, kemudian dia bernapas, kemudian apa lagi tadi? Berkembang biak, kemudian apa lagi? Mengeluarkan kotoran dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah ciri-ciri makhluk hidup. Tentang makhluk hidup itu adalah bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak, mulai dari manusia, hewan ataupun tumbuhan ya. Manusia, contoh hewan bergerak melalui misalnya tadi kelinci melompat, kemudian kata melompat, ikan berenang, kemudian burung tadi terbang ya. Jadi semua makhluk hidup itu adalah bergerak. Organ gerak pada manusia dan hewan itu adalah sama, yaitu terletak pada tulang dan otot. Hewan dan semua manusia memiliki otot dan juga tulang. Tulang disebut juga alat gerak pasif. Kenapa? Siapa yang tahu? Kacamatannya silakan. Apa? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya betul. Tulang itu disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Sekarang otot. Otot disebut juga alat gerak aktif. Kenapa? Silakan sini. Otot memiliki sesuatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Ya betul ya. Jadi otot disebut juga alat. Jadi antara tulang dan otot itu saling berhubungan. Karena apa? Tulang tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya otot. Begitupun otot. Otot tidak bisa bergerak kalau dia tidak ada tulang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, berarti kalian sekarang udah paham. Ini LKS-nya silakan diisi dulu ya. Udah? Oke, semuanya udah? Udah, silakan dikumpulkan lagi. Ini kalian udah bisa ya, udah bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di LKS ini. Sekarang untuk kelas 4, Ibu tunjuk ya yang mau ke depan ya. Hasil diskusi dari kalian itu ini di sini udah sangat bagus di sini. Udah pada benar ya. Silakan Latifah Putri Andini ke depan. Silakan Latifah dibaca dulu soalnya dari nomor 1 sampai nomor 5 beserta jawabannya silakan. Apakah bergantung kepada paragraf pentingnya kebersamaan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sehat? Oke, sudah ya, terima kasih Latifah, jawabannya sudah benar. Sekarang kelas 5, Ibu panggil Hanifah. Silakan Hanifah ke depan. Silakan baca
kepada manusia dan hewan, dan juga untuk kelas 4 yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baiklah, kita akan menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Untuk kelas 4, kesimpulannya adalah cara menemukan gagasan pokok, yaitu yang pertama dengan membaca paragraf dengan teliti, kemudian kedua cari kalimat yang berisi ide utama atau topik pembahasan, yang ketiga kalimat tersebut biasanya menjelaskan keseluruhan dari isi paragraf. Ya. Sedangkan untuk kelas 5, kesimpulannya adalah hubungan antara alat gerak dengan aktivitas sehari-hari sangat erat karena alat gerak memungkinkan manusia melakukan berbagai kegiatan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Alat gerak manusia terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Ibu ada tugas untuk kalian ya, ada tugas di rumah. Silakan untuk kelas 4 catat dulu. Tugas untuk kelas 4 yaitu mencari sebuah artikel koran, kemudian kalian cari gagasan pokok dari artikel tersebut. Kalian harus membuat satu poster tentang alat gerak, mau bisa hewan ataupun manusia. Mudah-mudahan ngerti ya tentang tugasnya. Tugasnya dikumpulkan untuk besok ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau menitip pesan untuk kalian ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa menjadikan kalian orang yang lebih pandai, orang yang lebih pintar. Pembelajaran hari ini marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan Nek untuk memimpin doa. Dan hari ini dicukupkan sekian. Atas segala kekurangannya Ibu ucapkan minta maaf, dan Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas